Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baiklah saudaraku, mari sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita tentang sifat dan asma Allah yang ke-26, Asy-Syami', yang maha mendengar. Dalam Al-Quran kata ini disebut sebanyak 47 kali. Penyebutan sifat Asy-Syami' umumnya disertai sifatnya yang lain seperti alim dan basir. As-Sami' diambil dari kata sami'a yang berarti mendengar. Kata ini digunakan dalam dua arti. Pertama, terdengarnya objek-objek pendengaran. Dalam konteks sifat Allah, maknanya berkembang hingga selalu hadir dan tidak pernah raibnya objek-objek tersebut di sisinya. Yang kedua, bermakna al-mujib, artinya mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menjawab semua permintaan. Contohnya adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Innahus sami'ud du'a." Arti kata al-sami dalam ayat di atas sebenarnya adalah mendengar, tetapi maknanya bergeser menjadi al-mujib, yaitu mengabulkan doa. Karena bila tindakan mendengar tidak diikuti dengan mengabulkan, maka tindakan mendengar itu menjadi sia-sia belaka bagi hamba yang memanjatkan doa. Menurut Ja'far Subani dalam ensiklopedia Asmaul Husna halaman 92. Allah As-Sami, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada satu pun suara yang luput dari pendengarannya. Dia mendengar setiap ucapan manusia, bahkan suara darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Dia juga mendengar semilir angin berhembus ataupun langkah semut yang berjalan di atas batu yang halus. Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah kuasa mendengar itu di tengah sorak-sorai kebisikan yang memecahkan anak telinga seluruh makhluk. Dia mendengar pujian yang memujinya, maka Allah pun memberinya ganjaran. Dia juga mendengar doa seorang pendoa, sehingga diperkenankannya doa itu. Dia mendengar tanpa telinga, sebagaimana halnya makhluk. Dia melakukan sesuatu tanpa anggota badan. Allah menganugerahkan kemampuan mendengar bagi para makhluknya, termasuk manusia. Tetapi pendengaran makhluk memiliki keterbatasan dan juga berbeda satu sama lain. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa taala tak terbatas oleh apapun. Dalam ayat lain dijelaskan, Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Mujadalah ayat ke-7. Saudaraku, pesan yang bisa kita tangkap dari sifat As-Sami ini adalah di mana kita menyadari bahwa sebagai Tuhan yang menyandang predikat As-Sami, berarti Allah mendengar ucapan-ucapan lisan kita. Bahkan ia mendengar pula getaran dan bisikan-bisikan hati kita, serta apa yang ada dalam benak dan pikiran kita. Oleh karena itu, maka sebagai seorang mukmin, kita perlu mengikuti langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan dalam rangka menerapkan sifat As-Sami ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, maka seorang mukmin harus bertutur kata yang baik. Seorang mukmin yang memahami dan menyadari makna sifat ini tak akan sudi mengucapkan kata-kata yang hina dan kotor, kata-kata yang menyakitkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan betapa banyak perselisihan, permusuhan ataupun konflik yang terjadi yang awalnya disebabkan oleh rasa sakit hati akibat kata-kata kotor seseorang. Akibatnya terjadilah saling hina, saling ejek, melecehkan atau menjelek-jelekkan. Padahal Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya seorang muslim itu ialah orang yang bisa menjaga saudaranya
dari lisan dan tangannya. Yang kedua, kuatnya keyakinan dalam doa. Pemahaman atas sifat As-Sami ini, di mana kita yakin bahwa Allah Maha mendengar, akan membuat kita termotivasi untuk berdoa, akan menumbuhkan semangat untuk selalu berzikir dan berdoa, disertai keyakinan bahwa semua permohonannya akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Karenanya jangan pernah kita bosan untuk berdoa dan senantiasa harus berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Yang ketiga, maka sifat As-Sami ini menjadikan kita menjadi pendengar yang baik. Kita ingat bahwa Allah menciptakan kuping manusia 2 dan mulutnya 1, yang bermakna seharusnya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memahami Allah sebagai zat yang maha mendengar sejatinya menginspirasi kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik, yakni mendengarkan saran, mendengarkan masukan demi memperbaiki diri kita, terutama sekali mendengarkan kebenaran ajaran dari Allah dan Rasul-Nya serta mengikutinya. Dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Saudaraku, maka marilah kita jadikan sifat As-Sami ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik, menyejukkan, menenteramkan. Kita jauhi kata-kata yang kasar, kotor, merendahkan dan membuat suasana menjadi kisruh dan memanas. Bersikap lemah lembut dalam berucap, namun tegas dalam mendukung kebenaran dan menolak kezaliman. Tidak sedang berdebat atau berbantah-bantahan dalam kebaikan. Menjauhi diri dari pembicaraan, acara, tayangan, atau siaran-siaran yang tidak memberi manfaat atau bahkan bisa merusak pola pikir kita. Senantiasa memanjatkan doa-doa kebaikan bagi diri kita dan sesama kita. Menutup pembicaraan kita ini, mari kita lihat perkataan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya manusia itu selalu memperbagus perkataannya. Maka barang siapa yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, itulah yang menjadi pangkal kemujurannya. Namun barang siapa yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya, maka itulah yang mencelakakan dirinya sendiri. Ucapan Inggris menyatakan, you recognize birds from their singing. You identify people from their talks. Burung dikenal dari kicauannya, sedangkan manusia dikenal dari kata-katanya. Maka sampaikanlah kata-kata yang baik, memotivasi diri, serta bisa dipercaya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat As-Sami ini menjadi kehidupan sehari-hari kita, menjadi amalan yang baik bagi kita, sehingga kita menjadi manusia yang mendengar dan menjadikan pendengaran itu menjadikan masukan buat kebaikan perbuatan kita. Kita sampaikan ucapan-ucapan yang baik sehingga ucapan-ucapan itu berbuah menjadi amal jariah bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.